Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Suci Fitriani, mahasiswa Pascasarjana Magister Pendidikan Dasar di UT Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan berusaha merespon tugas 2 studi komparatif di berbagai negara ini dengan topik bahasan analisis studi komparatif gender dalam pendidikan dasar di berbagai negara. Nah, pada tugas 2 ini saya akan mengambil 2 artikel yang bersumber dari Sinta dan Scopus tentang gender di pendidikan dasar. Baik, artikel pertama yang akan saya bahas di sini adalah artikel yang terakreditasi Sinta dengan judul The Influence of the Adventure Picture Storybook of Petualangan Si Kancil on Reading Comprehension and Reading Motivation Based on Gender yang ditulis oleh Tundreng dan Supratman pada tahun 2024. Oke. Yang menjadi latar belakang artikel ini adalah gender itu mempengaruhi gaya belajar dan motivasi membaca. Kemudian buku cerita bergambar sebagai media literasi yang berbasis budaya lokal dapat mengatasi kesenjangan gender dalam kemampuan membaca. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan 54 siswa kelas 9 sebagai sampelnya. Kemudian penelitian ini juga membagi siswa itu menjadi 2 kelompok utama, yaitu kelompok eksperimen, siswa dengan buku cerita bergambar, dan kelompok kontrol, siswa dengan metode yang biasa, seperti itu. Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil yang pertama, kelompok eksperimen siswa ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan motivasi membacanya. Kemudian hasil yang kedua, siswa perempuan menunjukkan hasil yang lebih baik karena faktor sosial dan minat literasinya. Implikasi dari penelitian ini adalah cerita bergambar lebih efektif dalam meningkatkan literasi dan nilai karakter pada peserta didik. Kemudian media pembelajaran perlu memperhatikan sensitivitas gender. Sebagai guru SD, aktivitas literasi berbasis flashcard dan permainan gamifikasi dapat menjembatani perbedaan minat membaca siswa, baik laki-laki maupun siswa perempuan. Selanjutnya, artikel kedua yang diambil dari artikel internasional yang terindeksasi Scopus dengan judul Teacher Judgment and Gender Achievement Gaps in Primary Education in England, Germany, and the US, yang ditulis oleh Ozick et al. Pada tahun 2023 dengan fokus bahasan yang pertama, analisis bias penilaian guru berdasarkan gender di 3 negara ini. Kemudian dari penelitian ini juga fokusnya guru cenderung lebih tinggi menilai siswa perempuan dalam pembelajaran bahasa dan sebaliknya juga matematika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kuantitatif lintas negara, yaitu ada 3 negara, negara Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Kemudian data longitudinal besar, analisis hierarchical linear modeling. Penelitian ini memperoleh hasil diantaranya bias gender nyata dalam penilaian akademik, kemudian bias lebih kuat di Jerman karena sistem tracking, kemudian perilaku patuh lebih dihargai daripada kemampuan akademik murni. Implikasi dan rekomendasi dari hasil penelitian ini
bahwasanya guru perlu pelatihan kesadaran bias gender, kemudian menggunakan rubrik penilaian yang objektif dan beragam dalam metode evaluasinya. Lalu instansi atau sekolah perlu membangun lingkungan belajar yang inklusif dan sensitif terhadap gender. Dan yang terakhir adalah kebijakan pendidikan itu sendiri harus meninjau sistem evaluasi agar lebih adil. Adapun kedua artikel ini memiliki keterkaitan dengan studi komparatif pendidikan dasar diantaranya. Kedua artikel ini menyoroti pengaruh budaya, sistem pendidikan dan persepsi guru terhadap kesetaraan gender. Lalu pada modul MPDR 5302, modul studi komparatif itu sendiri menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan dasar di lintas negara. Dan yang terakhir, bias gender ini hanyalah masalah individu tetapi memiliki sistemik dan kultural. Pesannya adalah pendidikan dasar itu harus dirancang untuk dapat adil dan inklusif dengan memperhatikan perbedaan gender, sosial, dan budaya itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.